Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Aisy Ningtyas, NIM B1121 akan menjawab pertanyaan UTS melalui video ini. Yang pertama, resume kembali materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber Pancasila itu ada tiga sebenarnya, sebagai dasar filosofis, dasar sosiologis, dan juga dasar yuridis. Yang pertama, dasar filosofis, rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis atau rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, Bung Karno tidak mengatakan bahwa dirinya adalah pencetus Pancasila, tetapi Bung Karno sendiri mengaku dirinya sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai dari nilai dirumuskan oleh Bung Karno dari nilai yang sejak lama hadir dalam Nusantara. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, dasar sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh keberaneka-ragaman suku, ras, budaya, secara sosiologis telah mempraktikkan nilai Pancasila, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan material, formal, fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya, agama, dan juga ras menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Yang ketiga adalah dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam UUD NRI 1945 ini secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum yang berlaku, dan kekuatan hukum yang mengikat. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terdapat beberapa era. Ada 5 era dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, era prakemerdekaan. Ide lahirnya Pancasila bermula pada saat Dr. Rajiman Widodiningrat selaku Ketua Umum BPUPKI meminta kepada sidang BPUPKI untuk membahas dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pada tanggal 29, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya, yaitu yang pertama, 1. Peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, peri kesejahteraan atau kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, Muhammad Yamin mengusulkan gagasannya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, dan ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Profesor Dr. Supomo mengemukakan rumusannya berdasarkan teori-teori negara pada tanggal 30 Mei, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua, paham negara kelas atau kelas teori, yang ketiga, paham negara integralistik. Yang keempat, Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila, yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokratis, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Alternatif lain adalah Trisila, meliputi sosial antinasionalisme, dan kedua, sosial demokrati, dan ketiga adalah ketuhanan.
Yang alternatif selanjutnya adalah Ekasila, yaitu Insinyur Soekarno menyatakan bahwa gotong royong karena menurut Insinyur Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara yang menjunjung tinggi gotong royong. Kemudian pada era prakemerdekaan ini mengesahkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, era kemerdekaan. Pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945 dijatuhkan bom atom di negara Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Dan karena peristiwa itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika dan sekutunya. Maka dari itu Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang NKRI 1945 oleh PPKI dan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta hasil revisi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan juga disahkan oleh PPKI. Pada awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu, yaitu kubu pertama dan juga kubu kedua. Kemudian pada era Orde Lama yang ketiga ini terdapat dua pandangan perspektif yang melakukan interpretasi ulang Pancasila, yaitu oleh kubu pertama dan kubu kedua, yakni kubu pertama oleh golongan nasionalis netral agama dan golongan kedua oleh golongan Islam agama. Kubu pertama yang ingin mempertahankan dasar negara sebagaimana telah disahkan oleh Presiden, dan kubu kedua yang ingin mempertahankan dasar negara sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Perbedaan penafsiran dibahas dalam sidang konstituante yang pada akhirnya menemui jalan buntu, dan kemudian Insinyur Soekarno langsung turun tangan dan kemudian mengeluarkan suatu dekret presiden yang berisi yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 kembali berlaku, dan kemudian pembentukan MPRN dan DPAS. Pasca dikeluarkannya dekret presiden ini kembali terjadi konflik mengenai tafsiran dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno memberi tafsiran Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipal atau SDEC. Pancasila menafsirkan yang diinginkan Soekarno, Pancasila sebagai pemersatu berbagai golongan dan ideologi termasuk komunis, dan golongan yang kedua golongan anti komunis yang menghendaki Pancasila secara murni dan menyingkirkan paham komunis yang dianggap sebagai paham yang tidak berketuhanan atau ateis. Pertentangan yang sangat kuat ini mengenai interpretasi dasar negara menjadikan kondisi politik pemerintahan menjadi kacau. Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk menertibkannya melalui Super Semar. Dengan kondisi seperti ini, kemudian Insinyur Soekarno dilengsarkan sebagai Presiden Negara Indonesia. Kemudian yang keempat, pada era Orde Baru, pada saat Insinyur Soekarno dilengsarkan, kemudian digantikan oleh
Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto adanya penerapan program P4. Masyarakat melalui pelatihan atau penataran dan diberantasnya paham komunis di Indonesia. Program P4 ini adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disusun oleh BP7, Badan Pembina Pelaksanaan Pedoman dan Penghayatan Pancasila. Tujuan dibuatnya P4 ini adalah keseragaman pemahaman Pancasila dan konstitusi kepada masyarakat dan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ini. Adapun penyalahgunaan Pancasila pada pemerintahan masa Orde Baru ini atau pada masa Soeharto, yang pertama, tidak adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, dibelenggunya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, praktik KKN dalam pemerintahan. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintahan secara terpusat yang bersifat otoriter. Keadaan pada saat itu kacau dan banyak terjadi pemberontakan serta penjarahan dan kasus-kasus penyerangan etnis Tionghoa. Pemerintahan yang menyimpang dari dasar negara yang menyebabkan Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden negara Indonesia ini. Kemudian yang kelima, era reformasi. Pancasila pada masa Orde Baru, dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Pancasila diberlakukan menjadi sumber negara dari segala sumber hukum. Pemahaman dari dasar negara mulai dibenahi dan ditata kembali. Kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara tercantum dalam ketetapan MPR nomor 111/MPR/2000. Pada era reformasi ini, Pancasila menghadapi dampak negatif globalisasi, menghadapi dan menyelesaikan tantangan dan masalah negara yang semakin kompleks. Pertanyaan nomor 2 tentang untuk meresum kembali peraturan pemerintah dalam menangani COVID-19. Kali ini saya meresum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona COVID-19 ini. Tentu saja tujuan dibuatnya peraturan pemerintahan ini bertujuan untuk penanggulangan COVID-19 melalui PSBB yang berguna agar virus COVID-19 ini bisa cepat diatasi dan tidak menyebar luas kemana-mana. Kemudian isi dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 isinya adalah dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang PSBB yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Kemudian mengutip pasal, ini saya menyantumkan pasal 2 dengan persetujuan Menteri dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota. Itulah bunyi pasal 2 ayat 1. Kemudian pasal 2 ayat 2, pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pasal 1 harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan atau perhankam.
Kemudian pasal 3 yaitu isinya tentang pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat ini menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Artinya virus COVID-19 ini sangat bahaya dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Oleh sebab itu, maka harus cepat ditangani dalam kasus COVID-19 ini. Kemudian pasal 3 yang B, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Tentu saja COVID-19 ini tidak hanya berada di Indonesia, tentu ada juga banyak sekali negara yang terkena wabah COVID-19 ini. Pasal 4 ayat pertama yaitu pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi yang pertama perliburan sekolah dan tempat kerja, yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan, dan yang ketiga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian pasal 4 ayat 2 pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan B tadi tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Artinya untuk melakukan PSBB ini juga harus dilakukan untuk kebutuhan masyarakatnya. Contohnya di bidang pendidikan ini tentu saja pemerintahan menerapkan belajar secara daring atau secara online ini. Yang kemudian pasal 4 ayat 3 pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan berdasarkan penduduk. Kebutuhan penduduk yang dimaksud antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 untuk mereview kembali pembuatan paper. Yang pertama, jelaskan judul paper, bagian pembahasan dan kesimpulan. Saya dan kawan-kawan mengambil judul tinjauan perkawinan sama jenis di negara Indonesia dan Australia berdasarkan ideologi. Jadi kita mau membedakan suatu fenomena perkawinan sesama jenis yang berada di Indonesia dan juga di Australia berdasarkan ideologi. Kemudian yang kedua pembahasan, karena ideologi di negara Indonesia dan juga di Australia itu berbeda, dan Indonesia itu mengilegalkan perkawinan sesama jenis, sedangkan di Australia itu melegalkan perkawinan sesama jenis. Oleh karena itu kita membahas mengapa di negara Indonesia pernikahan sesama jenis itu dianggap legal, dan kedua mengapa pernikahan sesama jenis di negara Australia dianggap legal, dan kemudian yang ketiga bagaimana perbandingan sistem pernikahan sesama jenis di dua negara tersebut. Yang pertama, mengapa di Indonesia pernikahan sama jenis dianggap legal? Karena di Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila, yang sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan sesama jenis ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu pernikahan sama jenis itu diilegalkan dalam di negara Indonesia ini. Kemudian yang kedua, mengapa kalau di Australia itu perkawinan sama jenis itu dianggap legal? Karena di Australia itu kan menganut paham liberalisme. Yang paham liberalisme ini sifatnya itu membebaskan warga negaranya. Kalau di Australia ini kan pemerintahnya itu menyetujui akan adanya pernikahan sesama jenis, sedangkan di Indonesia kan tidak disetujuinya pernikahan sesama jenis.
Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan sistem pernikahan sama jenis di dua negara tersebut. Perbandingan sistem pernikahan sama jenis di dua negara ini yang sangatlah berbeda pandangan. Di satu sisi, sistem pernikahan sama jenis di negara Indonesia itu dianggap tidak sah. Karena itu di negara Indonesia menganut ideologi Pancasila dan pernikahan sama jenis tidak memenuhi persyaratan yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sedangkan di Australia dianggap sah, masyarakatnya dapat secara bebas melakukan pernikahan sesama jenis karena di sisi parlemen Australia secara resmi menyetujui pernikahan sesama jenis serta masyarakatnya yang menyetujui pernikahan sama jenis. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tadi, maka kita menyimpulkan bahwa Indonesia dan Australia itu dalam keadaan penduduknya untuk legalitas pernikahan sesama jenis ini memberikan penerimaan masyarakat yang berbeda tentunya. Negara Indonesia yang berbudaya ketimuran menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan dan melanggar Undang-Undang Dasar Perkawinan yang akan sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Agama yang diakui Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan sama jenis. Selain itu, perkawinan sesama jenis itu dianggap akan mengurangi keberadaan manusia di muka ini. Sedangkan di negara Australia yang tidak menjunjung moral, etika, dan tidak beragam, tidak dapat disamakan dengan negara Indonesia. Jadi jati diri negara Indonesia harus tetap dijaga dan tidak boleh dilunturkan demi kemajuan bangsa. Kemudian mekanisme pengerjaan paper dari awal sampai akhir. Mekanisme pengerjaan paper ini sendiri yang pertama itu menentukan judul dulu untuk dibahas. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan data-datanya, data-data yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang ketiga itu membagi pengerjaan paper tersebut. Dan kemudian review dosen. Kita yang pertama dilakukan revisi. Yang pertama revisi lewat chat WA oleh dosen. Yang pertama itu kesalahannya penulisan masih belum rapi, belum memperhatikan kerapian rata kanan kiri, susunan paragraf, penggunaan numbering, rumusan masalah masih belum runtut dan belum sinkron dengan judul. Yang kedua, daftar pusaka masih kurang. Yang ketiga, lampiran belum lengkap. Yang keempat, jika konteksnya membandingkan, maka ada dua berita yang tentang fenomena yang dibandingkan. Kemudian revisi kedua dilakukan secara langsung lewat pertemuan atau meet, yaitu dosen mengatakan yang pertama penulisan judul belum sesuai dengan konteks memperbandingkan suatu fenomena. Yang kedua, penulisan masih belum rapi. Kemudian yang poin keempat, kontribusi yang dilakukan dalam pengerjaan paper ini. Saya dalam pengerjaan paper ini saya berkontribusi dalam pembuatan kesimpulan dan daftar pusaka, kemudian menempelkan lampiran yang ada di beritanya itu, dan yang terakhir melampirkan bukti diskusi. Yang kelima, jelaskan manfaat dalam pembuatan paper. Dalam pembuatan paper ini manfaatnya untuk menambah wawasan. Jadi saya sendiri lebih menambah wawasan tentang adanya ideologi yang berada di Indonesia dan juga berada di Australia ini. Kemudian yang kedua, lebih mengakrabkan saya kepada teman-teman saya atau kelompok saya yang
yang dulunya belum akrab sekali, dan karena pembuatan paper ini menjadi sangat akrab. Begitu, sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.